baru Menpora itu rangkap jabatan juga sebagai Si Erick Thohir. iya. Ya, sebutin aja namanya Erick Thohir biar masyarakat nggak ini. Gue kan nggak mau pakai istilah-istilah, langsung secara aja. aspek hukum bang, sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa bang? Begini. Sebelum menuju dan menjawab pertanyaan daripada kamu ini atau lu nih, gue kasih tahu dulu ya bahwa di dalam undang-undang itu ada berapa undang-undang dan peraturan yang melarang seorang pejabat itu merangkap jabatan. Ya. Itu ada, itu udah pasti ada. Nanti referensinya gue kasih tahu undang-undangnya apa, pasalnya apa. Tetapi gue mau membuka cakrawala berpikir dulu orang. Bahwa Indonesia ini sekarang ya udah bagus semuanya. Ekonomi mulai diperbaiki sama Pak Prabowo. Udah bagus. Ini udah mulai diperbaiki, Kapolri udah mau diganti. Tatanan hukumnya ini loh. Tatanan hukum ini udah belum benar. Masih carut marut. Khususnya di kehakiman. Dan di Mahkamah Agung. Ini berantakan banget. Syarat dengan transaksional. Karena banyak putusan-putusan siluman yang sama sekali hampir sama sekali tidak nyambung dengan peristiwa hukum atau fakta persidangan. Gitu. Jadi fakta persidangannya apa? Putusannya apa? Karena apa? Karena syarat dengan main sabun tadi. Gitu. Dan ada beberapa putusan yang diputuskan ugal-ugalan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya, contoh pembekuan saya. Pembekuan saya ini pokoknya lucu deh, gitu loh. Saya seorang advokat yang masuk dalam ranah Undang-Undang 18 tahun 2003, dibekukan dasarnya contempt of court. Sementara contempt of court itu belum bisa diterapkan di tahun 2025 ini, baru bisa diterapkan tahun 2026. Dan contempt of court itu berlaku untuk penonton sidang atau rakyat biasa, sipil, ya, bukan 4 pilar penegak hukum seperti Polri, jaksa, hakim, dan pengacara. Karena Polri, jaksa, hakim, dan pengacara mendapatkan sanksi hukum itu melalui sidang etik, karena mereka berkaitan dengan profesi yang berkaitan langsung dengan undang-undangnya tersendiri. Tetapi hari ini Ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Sunarto SHMH sama sekali nggak ngerti penerapan hukum itu. Sehingga membekukan berita acara sumpah saya melalui Pengadilan Tinggi Banten ugal-ugalan. Dan dasar hukumnya nggak jelas. Jadi baru salah satu contoh ya. Dan ini memang sudah saya ajukan judicial review minggu depan ya. Dan saya sudah laporkan saudara Profesor Sunarto ini ke Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Ombudsman. Ya tinggal tunggu aja bergulirnya. Karena saya anggap beliau ini nggak ngerti. Bayangkan seorang profesor Mahkamah Agung memimpin institusi lembaga hukum yang begitu besarnya, nggak ngerti cara penerapan hukum. Parah nggak? Bagaimana nggak hancur? Ini memalukan program kerja Pak Prabowo di mata masyarakat. Kenapa? Karena Pak Prabowo yang sedang bebenah-benah masalah ekonomi, keamanan, ya kan? Dari 9 komponen strategis itu, IPOLEX, Sosbud, Hankamnas, Geodemokonsos, hukumnya lemah. Karena ini tadi nih, pemimpinnya Profesor Sunarto ini orang nggak ngerti konstruksi hukum tata negara. Sehingga dia memimpin secara ugal-ugalan. Dia nggak ngerti porsi saya sebagai pengacara dilindungi Undang-Undang 18 tahun 2003. Saya naik meja nggak sengaja. Kalaupun saya bersalah harus melalui sidang etik karena ada pasal 16 dalam Undang-Undang 2003 tentang kekebalan hukum terhadap imunitas saya terhadap hukum dan lain-lainnya. Ini yang nggak ngerti, termasuk Rasman Arif Nasution dibekukan ugal-ugalan juga, karena mereka nggak senang dikritik oleh kami berdua, nih Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah ini dulu yang dibenahi. Kalau ini belum dibenahi, maka rangkap jabatan juga akan banyak terjadi. Bukan saja rangkap jabatan di struktur pemerintah, tapi rangkap jabatan di swasta. Jadi pemerintah, misalnya pejabat atau aparat udah kerja, udah penyabatan, ya, jabatan dari pemerintah Pak Prabowo, tapi dia juga jadi direktur di PT swasta, jadi komisaris di perusahaan swasta. Ini kan namanya rangkap jabatan. Nah ini kalau saya mengambil rekomendasi dari beberapa pasal ya, saya lihat dulu karena saya lupa pasalnya. Ini di dalam
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melarang menteri merangkap jabatan atau direksi merangkap jabatan atau PNS merangkap jabatan. Lalu di dalam putusan MK nomor 80 garis miring PUU 17 garis miring 2019 menegaskan larangan ini juga berlaku untuk wakil menteri dan dapat ditemukan beberapa peraturan seperti POJK 33 garis miring POJK 04 2014. Nah, rangkap jabatan ini dituangkan di dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Regulasinya jelas. Tetapi hari ini banyak orang yang qanaah, serakah. Ya. Lalu mereka merangkap jabatan. Nah, ini kasih masukan kepada Pak Prabowo agar benar-benar meneliti. Memangnya di Indonesia ini kurang SDM. Banyak loh SDM lebih pinter dari orang-orang yang sekarang menjabat. Banyak. Kenapa nggak digunakan mereka? Banyak kok. Doktor-doktor, profesor, sarjana-sarjana yang memang unggulan gitu loh. Kenapa mereka nggak dipakai aja untuk mengisi jabatan strategis? Karena kalau rangkap jabatan syarat dengan kolusi. Kalau pejabat rangkap jabatan berarti ada kolusi, ada yang diamankan di dalam institusi tersebut, di dalam lembaga tersebut. Ada pesanan pengamanan oleh pihak-pihak baik swasta maupun pemerintah ya di dalam lembaga tersebut. Jadi ada pesanan untuk mengamankan. Mengamankan apa? Mengamankan mekanisme yang buruk. Seperti korupsi, kejahatan dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau ini terus dilaksanakan oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan terhambat pemerintahannya, akan terhambat terus. Gitu. Mungkin ancaman hukumannya untuk rangkap jabatan bagaimana, Bang? Tidak ada ancaman hukuman, cuman sanksi administratif aja. Kalau dia korupsi baru, kalau dia melakukan gratifikasi atau nepotisme baru ada ancaman hukumannya. Tapi ini kan bagian dari para KKN juga merangkap jabatan gitu. Dan seakan-akan dari 287 juta penduduk Indonesia ini hanya mereka aja yang pinter gitu loh, kayak Erick Thohir, kayak Bahlil, kayak apa gitu. Nggak ada lagi manusia lain yang di Indonesia ini yang pinter gitu kan. Jadi ini harus benar-benar dilihat oleh Pak Prabowo dari kacamata nurani kalau ingin membenahi bangsa ini. Kalau Pak Prabowo mendengarkan ABS, asal Bapak senang bisikan ABS, ini bahaya. Karena dari dulu pemerintahan kita ini hancurnya gara-gara ABS, asal Bapak senang. Terlebih lagi sekarang rakyat itu mempunyai sistem hukum sendiri, yaitu sistem hukum super power, people power. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mendengarkan, masyarakat udah muak, digeruduk lagi kayak kasus kemarin di DPR RI ini saya rasa bisa bahaya negara kita. Mengganggu stabilitas nasional dan akan menuju kepada disintegrasi. Disintegrasi ini bahaya kalau bagi pertahanan nasional. Makanya saya bilang tadi sini, ini Pak Prabowo benar-benar harus evaluasi karena udah ada teguran dari masyarakat kemarin di DPR. Ya, rumah Saroni udah dijarah, rumah Menkeu udah dijarah, rumahnya Eko Patrio udah dijarah. Jangan sampai ntar rakyat muak gara-gara ada gium hukum tumpul ke atas tajam ke bawah yang nggak benar benar juga. Akhirnya rakyat turun ke jalan dan terjadilah DPR RI jilid 2. Itu yang saya pesan kepada Pak Prabowo, hati-hati karena rakyatnya udah muak, udah banyak yang muak. Gitu. Maksudnya untuk jabatan sebagai Menteri Menpora dan sekaligus Ketua PSSI lebih bagus buat perkembangan sepak bola enggak sih, Bang, menurut Abang? Kan gini, Menpora ini kan menterinya. PSSI itu di dasar kakinya Menpora. Jadi jangan kayak orang kena tahu monkey nggak? Monkey. Kalau saya bilang monyet kan terlalu kasar. Monkey tau nggak? Monyet itu kalau makan kan ini jendol tangan kanan kiri kanan pegang makanan gitu loh. Jadi jangan kayak gitu loh. Jadi syukuri jabatannya, tapi untuk sementara ini nggak masalah karena mungkin belum ada kandidat. Kan gitu. Rangkap jabatan dalam proses transisi itu biasa banget gitu loh. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan akan ada calon penggantinya Erick Thohir di PSSI gitu loh. Jadi artinya ini nggak ada masalah. Namun kalau ini dibiarkan berlarut-larut, oh ini nggak benar. Nggak benar, Pak. Nggak benar. Berarti ini ada yang diamankan di dalam lembaga tersebut, institusi tersebut. Pengawasan anggaran juga nanti. Iya. Rancu ya. Oke, terus kalau untuk kira-kira solusi rekomendasi Abang untuk masalah ini seperti apa sih, Bang?
Ya kalau kan gini, kan saya udah bilang, kan banyak kader-kader kan banyak nih. Cari ada banyak tokoh yang seliweran di media sosial itu kan pinter-pinter semua tuh. Ya kan? Yang paling tepat sih dari kalangan hukum kalau mau jadi menunjuk jadi pejabat. Karena mereka udah pasti ngerti hukum dan pasti nggak mau ngelanggar hukum. Karena hampir rata-rata orang yang penggiat hukum itu rata-rata nggak berani mereka melanggar hukum karena tahu kan sanksi hukumnya gitu. Contoh banyak kok di situ. Banyak pengacara-pengacara yang berseliweran yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya kan? Coba ditawari mereka jadi pejabat, gitu loh. Banyak juga kaum akademisi, banyak juga ekonom, banyak juga, ya pokoknya banyak lah, banyak insinyur yang pinter-pinter gitu loh. Kenapa nggak pakai mereka sesuai dengan bidangnya? Kalau memang di hukum ya di Kementerian Hukum ya kan taruh mereka dan jadi dirjen kan jadi apa atau jadi menteri jadi wamen. Kalau memang di sektor pertanian ya taruh mereka insinyur pertanian di bidangnya gitu loh. Jadi harus sesuai dengan tupoksi dan pendidikannya agar linear. Kalau itu tidak dilaksanakan, nanti tumpang tindih jangan sampai ya insinyur yang biasa bikin gerobak sampah ditaruh di kedokteran gitu loh. Jadi menteri kesehatan kan lucu ya dia. Gitu. Apa maksudnya sebenarnya PSSI ini kan organisasi bukan yang kayak yang dibiayai APBN gitu bang. Enggak dong. PSSI ini organisasi plat merah yang dibiayai oleh pemerintah. APBN. Ini harus dipilah gitu loh. Ada organisasi pemerintah, ada organisasi non pemerintah. Gitu. Jadi nggak bisa mengelak di situ. Mungkin dari abang lebih baik ada kan kalau kemarin kan ada beberapa artis kayak Raffi Ahmad juga kuat jadi calon kandidat Menpora, akhirnya terpilih Erick Thohir gitu. Komentarnya gimana? Ya gini. Selama dia itu kredibel, selama SDM-nya bisa dijual dan selama SDM-nya bisa digunakan untuk mengangkat program tersebut, nggak ada masalah Raffi Ahmad juga. Emang kenapa? Kan kita juga nggak bisa nyepelekan Raffi Ahmad. Dia bisa kaya raya begitu karena kepintarannya kan gitu. Jangan dilihat dari pendidikannya juga. Yang orang bilang doktornya doktor boleh beli atau enggak. Kan dia pinter gitu. Raffi Ahmad ini orang cerdas gitu. Jadi nggak ada masalah kalau dia menjabat sebagai PSSI atau apa, terserah aja gitu loh. Contoh seperti yang ada di kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini, ya orang-orang bagus juga kan gitu. Kita nggak boleh juga menjengkal mereka. Namun kalau kurang bagus diganti gitu loh dengan yang bagus gitu. Gitu. Nggak ada masalah sih semuanya. Oke, siap. Iya.